Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus melakukannya untuk menebus kita dari dosa. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat yang setia mengikuti ibadah online GTCC. Kita datang kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, sehingga kita dipenuhi oleh kuasa Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, hari yang indah ini kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih-Mu yang Kau curahkan buat kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur bahwa Engkau mengangkat kami dari lembah dosa kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, hari ini sungguh kami merasa bersukacita. Kami bersyukur karena Tuhan sudah berkorban menebus kami, bahkan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, sungguh tiada terukur kasih-Mu kepada kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami yang ajaib. Terima kasih Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Urapi kami Tuhan lebih lagi. Saat ini kami akan datang kepadamu menyembah Engkau Tuhan kami yang hidup. Kau yang layak disembah dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, glory Yesus. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Shikala bala 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 bala. Shirala bala 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 bala.
Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Bagi kami Tuhan, darah-Mu tercurah buat kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Yesus, Yesus, terima kasih darahnya buat kita semuanya. Agungkan namanya. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, sucikan daku. Amin. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, dijadikan baru. Katakan sama-sama, darah-Mu. Amin, 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 amin Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Amin. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, dijadikan
darahmu, darahmu Yesus, sucikan daku, amin. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Katakan sekali lagi, ku dijadikan baru. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat JTCC yang luar biasa. Saya senang sekali saya Pastor Fendi bisa melayani Anda dalam ibadah online di Jumat Agung ini. Dan saya bersyukur saya boleh diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta semua pengerja dari JTCC Church. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Dan sebelum kita semua mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami rindu, kami sudah dilawat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari urapi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar setiap pesan kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini boleh menjadi rema bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat JTCC Church yang luar biasa. Saya Pastor Fendi sekali lagi dari IHK Church. Saya mengucap syukur di momen pada hari ini kita merayakan Jumat Agung, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumat Agung adalah satu momen di mana kita merayakan setiap tahunnya. Walaupun kita tahu bahwa tidak semua orang percaya itu merayakan dengan besar-besaran, saudara-saudara. Mereka, orang Kristen itu lebih banyak bersukacita, lebih banyak merayakan dengan hingar-bingar pada saat perayaan momen Natal. Tapi menurut saya sesungguhnya Jumat Agung dan Paskah itu adalah sebuah titik yang juga tidak kalah penting. Kalau menurut saya, apa artinya kelahiran Kristus kalau tidak dibarengi dengan kematian dan kebangkitannya? Ya, amin. Dan saya percaya saudara-saudara, kematian Kristus itu menggenapi semua apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya langsung saja mengajak kita semua jemaat JTCC membuka Alkitab kita akan membaca renungan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 33 sampai 43. Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 33 sampai 43, saudara-saudara. Saya akan membacakan ya, tapi saya tidak langsung membacakan semuanya, saudara-saudara. Dan saya akan berikan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah 3 pesan Jumat Agung, saudara-saudara yang kasih Tuhan. 3 pesan Jumat Agung. Ada 3 pesan di mana setiap kita merayakan momen Jumat Agung, saudara-saudara. Dan saya berdoa biar 3 pesan ini semua jemaat JTCC semuanya mendapatkan anugerah, mendapatkan berkat yang melimpah-limpah dalam acara ini. Terima kasih, mari sama-sama kita baca Lukas pasal 23 ayat 33, saya akan bacakan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lalu di ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kekasih-kekasih Tuhan, kita melihat bahwa pesan Jumat Agung yang pertama dari ayat 33 dan ayat 34 ini mengisahkan bahwa ada satu life turning point saudara-saudara yang dialami oleh Yesus. Yesus pada waktu itu biasanya dia mengajar, dia biasanya diterima banyak orang, diterima oleh banyak orang dan mengadakan mujizat yang luar biasa. Tapi pada saat itu di ayat 33 bunyi ayat firman Tuhan, justru mereka mengatakan bahwa Yesus dibawa ke bukit yang namanya Tengkorak, bukit Golgota, saudara-saudara. Mereka hendak menyalibkan Yesus di situ. Ini adalah life turning point yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yesus bukan hanya mengalami dijual dan dikhianati oleh murid-muridnya yang namanya Yudas, ya dia tinggalkan oleh semua muridnya yang lain, 11 muridnya semuanya meninggalkan dia, tidak ada satu orang pun yang mengikuti Yesus pada saat itu. Dia ditangkap, dia difitnah, kemudian dia dipenjara, mengalami ketidakadilan saudara-saudara. Dia sempat mengalami penyiksaan pada saat dia ditangkap, dimahkotai duri, dicambuk dengan bola duri, bahkan dikatakan pernah dipukul, ditampar, diludahi, dipaksa memikul salib sampai ke bukit Tengkorak atau bukit Golgota yang tadi kita baru baca saudara-saudara. Dan pada akhirnya dia disalibkan di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pesan Jumat Agung yang pertama yang saya mau bagikan bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan apa? Yaitu di ayat 34. Saya akan bacakan saudara-saudara, dikatakan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pesan Jumat Agung yang pertama adalah pesan pengampunan karena kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengalami begitu banyak yang tadi saya katakan life turning point. Dia begitu mengalami penderitaan, penyiksaan, bahkan kematian pada akhirnya. Saya berpikir saudara-saudara, Yesus itu sebenarnya sanggup gak membela dirinya? Saya pikir dia sanggup saudara-saudara. Dia adalah kebenaran. Dia punya kuasa gak untuk mencegah hal itu terjadi? Saya pikir dia juga tidak kurang kuasa untuk melakukan atau pembelaan sama sekali. Pada saat itu kalau dia mau bisa aja. Wong dia pernah ketemu sama satu pohon ara yang tidak berbuah, lalu dia berkata, "Kenapa kamu tidak berbuah?" Ya. Dan pada saat itu pohon ara itu dikutuk dan mengalami kekeringan dan kematian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara bisa bayangin apakah dia kurang kuasa untuk membela dirinya? Dia bisa aja bilang jadi kodok ya, mungkin yang menyalibkan jadi kodok saudara-saudara. Jadi saya percaya bahwa dia tidak kurang kuasa untuk membela dirinya. Tetapi kenapa pada saat dia disakiti, dia diperlakukan tidak adil, dia diperlakukan semena-mena oleh ciptaannya. Tapi justru yang keluar, kalimat pertama yang keluar dari mulut daripada Tuhan Yesus, dia berkata di ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara perlu ingat perkataan Yesus ini pada Jumat Agung. Pesan pertama yang mau disampaikan adalah pesan pengampunan oleh karena kasih. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, sekalipun dia disiksa, disakiti begitu rupa, dia diperlakukan tidak adil, dia dicambuk, dia disalibkan di atas kayu salib. Sakit saudara-saudara dipaku di atas kayu salib. Tetapi dia melakukan sesuatu yang di luar logika manusia. Saya berpikir kalau seseorang disakiti begitu rupa, pasti yang keluar harusnya caci maki saudara-saudara. Pembelaan diri, kenapa kamu ciptaanku tidak menerima aku? Tapi justru yang dilakukan oleh Yesus sesuatu yang di luar logika. Sesuatu yang saya mau katakan adalah kasih yang luar biasa. Kasih agape saudara-saudara. Justru yang keluar dari mulutnya bukan sumpah serapah. Justru yang keluar dari mulutnya bukan kalimat-kalimat pembelaan. Justru yang keluar dari mulutnya adalah kalimat pengampunan. Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya mau menyimpulkan pesan pertama ini saudara-saudara, seberapapun banyaknya pelanggaran dan kekurangan orang-orang, selama saudara memiliki kasih, saudara masih bisa mengampuni. Sekali lagi saya ulangi, seberapapun banyaknya pelanggaran dan kekurangan seseorang, selama saudara memiliki kasih seperti Yesus, saudara masih bisa melakukan pengampunan. Tapi saya mau katakan sebaliknya, sedikit apapun pelanggaran atau kesalahan seseorang, kekurangan orang, tapi kalau saudara tidak punya kasih, maka sulit
atau merasa impossible untuk mengampuni saudara-saudara. Maka saya mau katakan pengampunan dan kasih itu sangat-sangat berelasi. Saudara tidak bisa mengampuni seseorang kalau saudara tidak punya kasih. Maka saya mau katakan Yesus di Jumat Agung ini menunjukkan kasihnya yang begitu besar. Sehingga ketika dia disakiti, ketika dia diperlakukan tidak adil, ketika dia diperlakukan semena-mena, bahkan dipaku di atas kayu salib sampai bercucuran darah, menghabiskan 6 jam saudara-saudara tergantung di atas kayu salib. Itu penderitaan yang hebat luar biasa. Tapi yang keluar dari mulutnya justru kalimat pengampunan. Luar biasa, saya mau katakan, seberapapun banyaknya pelanggaranmu dan pelanggaranku, saya mau katakan, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus mau mengampuni saudara dan saya. Dan saya mau katakan di 1 Petrus 4 ayat 8, firman Tuhan ini menggenapi. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa atau pelanggaran saudara-saudara. Jadi saya mau katakan kalau Tuhan Yesus pada Jumat Agung ini mengajarkan dan meneladankan kepada kita semua kasihnya yang begitu besar. Dia melakukan pengampunan karena kasihnya yang begitu besar. Maka saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Mungkin hari-hari ini kita punya hubungan yang tidak baik dengan keluarga kita. Mungkin kita ada berteman yang tidak baik, rekan bisnis yang mungkin juga menipu dan merugikan kita. Maka pesan Jumat Agung ini mau berkata kepada saudara, mari kita belajar mengampuni saudara-saudara. Saya percaya saudara-saudara pengampunan itu selalu berkorelasi dengan kasih. Kalau saudara merasa Tuhan susah, sulit, ya saya mau katakan Tuhan juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi dia menunjukkan kasihnya yang besar. Kasih agape, sekalipun disakiti, dia tetap mengampuni. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan yang diberikan oleh Tuhan itu mengubahkan seseorang saudara-saudara. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, apakah pengampunan itu layak atau tidak? Saudara jangan menilai layak atau tidak layak saudara memberikan pengampunan. Tapi saya mau katakan kuasa pengampunan itu membuat sebuah perubahan yang luar biasa. Saya kasih contoh saudara-saudara, ada 2 contoh. Yang pertama Zakeus. Zakeus pada saat itu adalah orang yang kikir, yang dijauhi oleh semua orang. Tapi ketika Yesus datang ke rumah Zakeus, Yesus memberikan suatu pengampunan. Saudara-saudara bisa melihat Zakeus berubah. Hidupnya berubah dari orang yang kikir, dari orang yang kaya, egois menjadi orang yang murah hati. Setengah dari hartaku, kata Zakeus, akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Pengampunan mengubahkan kehidupan seseorang. Pengampunan membuat orang yang dulu hidupnya tidak berarti menjadi berarti. Yang kedua, saudara bisa melihat contoh perempuan Samaria. Perempuan ini perempuan yang dijauhi oleh semua orang. Bahkan di kalangan orang-orang Samaria dia terkenal. Dia punya suami yang mungkin gak tahu kehitung mungkin ke-5 atau ke-6. Gak jelas saudara-saudara. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus pada saat dia menimba air, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan ini. Saudara tahu, pengampunan yang Yesus berikan mengubah kehidupan perempuan Samaria ini. Bahkan tercatat perempuan Samaria ini melakukan penginjilan yang pertama kali. Saya pikir dalam sejarah dia membawa banyak orang sekampungnya di Samaria berjumpa dengan Yesus Tuhan. Saya percaya sekali lagi saudara-saudara, pesan pengampunan yang didasari kasih mengubahkan kehidupan orang. Ya, dimulai dari saudara dan saya. Saya pun orang yang berdosa. Tapi ketika saya mengenal Yesus Kristus Tuhan dan anugerahnya yang mengampuni saya percaya hidup saya diubahkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Saya percaya saudara juga pasti bisa diubahkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang mau diubahkan Tuhan sama-sama kita berkata amin dengan suara yang keras. Haleluya. Pesan kedua saudara-saudara. Pesan apa di dalam Jumat Agung? Lukas 23 ayat 35 sampai 39. Ini cepat saudara-saudara. Banyak. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih oleh Allah. Ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ayat 38, ada juga tulisan di atas kepala, Yesus inilah raja orang Yahudi. Ayat 39 menarik, seorang dari penjahat yang digantung di sebelahnya
Menghujat juga Tuhan Yesus, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan kedua, pesan apa yang ada di dalam Jumat Agung, saudara-saudara? Lihat saudara-saudara, berapa banyak orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Saya mencatat ada sedikitnya 4. Ya, orang banyak di ayat 35. Pemimpin-pemimpin agama, ya, ayat 35. Ayat 36, prajurit-prajurit Romawi. Ya, belum lagi semua orang-orang prajurit, ya, semua banyak sekali. Ayat 38 ada tulisan-tulisan, ya, yang mengolok-olok Tuhan Yesus, dikatakan dia inri, ya, orang raja, orang Yahudi. Ayat 39 bahkan penjahat yang disalib bersama-sama dengan dia juga mengolok-olok Tuhan Yesus. Ada 4, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa bayangin, selama dia datang ke dunia ini, Tuhan Yesus mengemban misi, datang ke dunia ini untuk menjadi tebusan bagi dosa umat manusia. Dan tidak ada jalan lain selain Yesus datang kepada dunia ini dengan menjadi manusia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia mengambil rupa seorang hamba dan akhirnya berjalan sampai akhirnya Via Dolorosa. Pesan apa ini saudara-saudara di dalam Jumat Agung? Pesan yang kedua saya mau bagikan. Pesan kedua adalah pesan ketaatan di dalam kerendahan hati. Sama-sama katakan ketaatan. Ya, pesan ketaatan saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ini menggambarkan ketaatan yang luar biasa. Dikatakan yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Yesus, ya, seharusnya dikatakan enak di sorga. Ngapain? Kalau saya bilang di dalam bahasa saya, mungkin orang bahasa kayak moseco gitu ya. Mungkin dia kurang kerjaan di sorga. Ngapain susah-susah? Tapi saya mau katakan saudara, pesan Jumat Agung yang kedua yang saya dapatkan yaitu pesan ketaatan. Ya. Dan pesan ketaatan ini didasari dengan kerendahan hati saudara-saudara. Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara, kerendahan hati dan ketaatan ini sangat-sangat berkorelasi ternyata. Ya, saya mau simpulkan, seberapapun banyaknya olok-olok atas hidupmu, seberapapun banyaknya hinaan yang mencerca dirimu hari ini, saya mau katakan, selama kita memiliki kerendahan hati, engkau tetap bisa taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Dan saya mau katakan saudara-saudara, Yesus mengalami banyak sekali olok-olok, cercaan, hinaan yang luar biasa. Tadi saya katakan di awal, bahkan ada 4 dikatakan. Orang banyak, pemimpin-pemimpin agama, prajurit Romawi, bahkan penjahat yang di samping dia, semua mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan Yesus bergeming? Apakah Tuhan Yesus mulai terusik? Ya, kalau orang bilang harga dirinya terusik. Memang pada saat itu saya mau katakan Yesus 100% Allah, dia juga 100% manusia. Tetapi dia memilih mengosongkan dirinya, ya, memilih rupa sebagai seorang hamba. 100% manusia, ia tergantung di atas kayu salib, saudara-saudara. Dan dia merendahkan dirinya, ya, dengan luar biasa, mencontohkan sesuatu hal yang luar biasa dengan kerendahan hatinya, dengan kerendahan dirinya. Dia bisa taat sampai mati. Ini ada sesuatu hal yang luar biasa yang dicontohkan oleh Tuhan, yang menjadi pesan yang kedua saudara. Pesan ketaatan di dalam kerendahan hati. Contohnya yang orang lain siapa? Itu kan Tuhan Yesus. Contohnya yang paling simpel adalah Nuh. Nuh pernah hidup di zamannya. Begitu banyak orang-orang yang semuanya hidupnya bejat saudara-saudara, tapi dia hidup sebagai orang benar. Saudara tahu pada saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, dia disuruh untuk membangun bahtera di atas gunung. Yang dilakukan oleh Nuh apa? Dia dengan rendah hati menerima semua olok-olok. Enggak ada yang percaya, enggak ada yang mau bantuin dia. Cuman 3 anaknya dan 3 mantunya. Semuanya mengolok-olok, tetapi tidak mengurangi Nuh punya ketaatan untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saya mau katakan, seberapapun banyaknya olok-olok hari ini, seberapapun banyaknya ledekan atas hidupmu hari ini, selama kita punya kerendahan hati, yuk
Mari kita sama-sama tetap taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya banyak sekali contoh saudara-saudara. Ya, kalau kita melihat juga kehidupan Petrus dan Tuhan Yesus pada saat berjumpa pertama kali. Yesus meminjam perahunya Simon. Semalam-malaman dikatakan Petrus nggak dapat ikan, saudara. Lalu Yesus meminjam, setelah itu dia ngomong sama Petrus, terus tolakkan perahumu ke tengah lebih dalam. Lalu tebarkan jalamu. Pada siang hari bolong, saudara. Kalau Petrus tidak punya kerendahan hati, dia bilang, lu siapa? Lu tuh anak tukang kayu, gua nelayan bos, gua tahu waktunya. Tetapi kerendahan hati Petrus lah yang membuat dia taat melakukan firman Tuhan. Dan saudara melihat hasilnya, dia mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Di masa pandemi ini saya mau katakan saudara-saudara, sekalipun saudara menurut saudara, saudara pintar, punya pengalaman, punya segudang banyak koneksi. Tapi saya mau katakan, belajarlah rendah hati. Belajarlah dengar-dengaran firman Tuhan. Lalu lakukan. Walaupun secara logika enggak masuk di akal saudara. Tapi ketika saudara melakukan pesan ketaatan ini dengan kerendahan hati, maka saya mau pastikan saudara-saudara menerima anugerah dan berkat daripada Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Pesan yang terakhir, pesan di Jumat Agung ini saudara-saudara. Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia, ini penjahat yang satunya lagi, ada dua penjahat. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak melakukan sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, saudara simak ayat 42. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43 sebagai penutup saudara-saudara. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Pesan yang ketiga saudara-saudara, pesan yang indah. Pesan di Jumat Agung ini adalah pesan keselamatan oleh karena iman. Sama-sama katakan pesan keselamatan. Ya, saya mau simpulkan saudara-saudara, seberapapun banyaknya dosamu, seberapapun banyaknya pelanggaranmu, apabila engkau mengaku dan percaya pada hari ini saudara-saudara, engkau percaya kepada Yesus sebagai juru selamatmu, engkau mengaku dan percaya Yesus adalah penebus dosamu, dan engkau bertobat pada hari ini, maka saya mau katakan dengan iman percayamu, engkau diselamatkan. Haleluya. Saya mau berkata saudara-saudara, pada saat itu banyak sekali pemimpin-pemimpin agama yang hafal Taurat, tapi mereka tidak percaya dan tidak melakukan kebenaran firman. Tapi penjahat ini saudara-saudara, penjahat yang pertama menghujat, tapi penjahat yang kedua mengatakan, lu gak takut ya? Kita disalib karena kesalahan kita. Tapi dia, Yesus katanya, itu disalib bukan karena dia berdosa atau bersalah. Lalu penjahat ini ngomong sama Yesus, Yesus ingatlah aku. Lalu Yesus berkata kepada penjahat yang ini, yang bertobat, ya, dia berkata, sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. You are with me in paradise. Penjahat ini belum kena ke gereja loh saudara. Penjahat ini banyak sekali pelanggarannya sampai disalib. Pada saat itu kalau penjahat disalib berarti dosanya atau kesalahannya, pelanggarannya berat saudara-saudara. Tapi penjahat ini, Yesus berkata, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saya mau katakan saudara-saudara, sebanyak apapun dosa kita, seberapapun pelanggaran kita, kalau hari ini, detik ini, saudara mengaku, Yesus, engkau adalah juru selamatku. Aku mengundang engkau menjadi Tuhan dan juru selamatku. Masuklah ke dalam hatiku dan jadilah juru selamat bagi hidupku. Amin. Maka saya percaya saudara menjadi bilangan orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Tapi sebaliknya, seberapapun banyaknya perbuatan baikmu, seberapapun banyaknya amalanmu, tetapi engkau tidak bertobat, engkau tidak percaya pada Yesus Sang Penebus untuk dosamu, engkau menjadi orang yang terhilang, terpisah dengan kasih karunia Tuhan. Maka saya mau katakan 3 pesan daripada Jumat Agung yang saya mau simpulkan. Yang pertama, pesan pengampunan karena kasih. Yang kedua, pesan ketaatan disertai dengan kerendahan hati. Pesan ketiga, pesan keselamatan karena iman. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengkaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadilah pribadi-pribadi yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan menerima anugerah daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biar kebenaran firman-Mu, 3 pesan Jumat Agung ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami diubahkan Tuhan. Kami menerima anugerah, kami mengalami pengampunan daripada Tuhan. Kami juga mengalami ketaatan di dalam pimpinan kerendahan hati kami Tuhan. Dan juga kami menerima anugerah keselamatan oleh karena iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh menuntun langkah kami untuk di tahun 2021 ini menerima anugerah demi anugerah, kemuliaan demi kemuliaan, dan pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan Tuhan juga memberkati Bapak Gembala dan juga Bu Gembala, juga semua pengerja JTCC, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku, sungguh luar biasa. Kita sudah mendengar firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, yang mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus kita. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini, supaya Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur. Kalau sudah mempersiapkan roti dan anggur, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan kudus. Sudah siap Bapak Ibu? Mari kalau sudah siap, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat tinggi-tinggi roti kita di atas kepala kita bersama-sama. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bukankah anggur yang ditumpahkan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, amat baik, teramat baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima perjamuan kudus ini, di mana Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, dan kuasa-Mu, penyertaan Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami, dan ada kuasa darah Yesus yang Kau curahkan bagi kami sehingga yang sakit disembuhkan. Dan kami tahu ya Tuhan, mengalami mukjizat yang luar biasa, mengalami kebaikan yang luar biasa, karena kami tahu Tuhan sudah mati di atas kayu salib yang telah menebus segala dosa kami. Darah Yesus dikorbankan, dan darah Tuhan Yesus dikorbankan bagi kami, bagi umat manusia yang percaya kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat Tuhan, kuduskan supaya kami layak untuk menerima kuasa-Mu,
Dan kami percaya supaya kami tetap setia kepada Engkau. Karena Tuhan sendiri mengajarkan kepada kami ya Tuhan, suatu ya Tuhan, jemaat yang setia, yang percaya sampai menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan kami sudah menerima perjamuan kudus ini. Karena kami tahu kuasa penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari. Hanya di dalam nama Yesus kami syukur, haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, amin. Jemaat nyanyikan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, selamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita menerima berkat daripada Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih sebab kasih setia Tuhan yang menyelamatkan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah mati di atas kayu salib sebagai ya Tuhan domba sembelihan, yang di mana domba yaitu sembelihan adalah Kristus sendiri, Tuhan sendiri yang sudah dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Sebab itu Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sudah menerima ya Tuhan persembahan di dalam kehidupan kami, supaya kami ya Tuhan semakin hari semakin layak dan semakin berkenan di hadapan Engkau. Karena Tuhan sendiri Tuhan menyertai dalam kehidupan kami sepanjang hari. Sungguh luar biasa kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan Tuhan menyertai, memberkati dalam setiap kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, usaha kami, baik di dalam ya Tuhan studi kami, apa yang kami perbuat ya Tuhan, Kau senantiasa menyertai, memberkati kami. Sungguh luar biasa ya Tuhan, kami menikmati berkat Tuhan, yaitu berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang kembali menyertai dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.